Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari utusan negeri jauh. Katanya makam Nabi Zulkifli ditemukan di Cina. Raja pun penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru sang raja, "aku dengar makam Nabi Zulkifli ada di Cina. Benarkah itu?" Abu Nawas mengusap jenggotnya, pura-pura berpikir keras. "Wahai Baginda, saya sebenarnya hampir percaya." Raja pun terkejut. "Hampir percaya? Maksudmu?" "Begini Baginda, kalau saya pergi ke Cina dan saya lihat di situ ada papan bertulis makam Nabi Zulkifli, saya akan tanya dulu, apakah Nabi Zulkifli sendiri yang menulisnya?" Raja tercengang. "Ya jelas bukan, itu pasti orang setelahnya." "Nah, itu dia masalahnya Baginda. Selama bukan Nabi Zulkifli yang menulis, kita tak bisa langsung yakin. Karena kalau semua yang ditulis orang dipercaya mentah-mentah, bisa-bisa besok ada tulisan, ini makam Abu Nawas yang masih hidup." Semua hadirin pun tertawa terpingkal-pingkal. Raja ikut tersenyum, tapi tetap penasaran. "Lalu bagaimana menurutmu Abu Nawas? Di mana sebenarnya makam Nabi Zulkifli?" Abu Nawas berkata pelan, "Wahai Baginda, soal Nabi, tugas kita itu beriman kepada kabarnya, bukan cari-cari kuburannya. Karena kalau semua orang sibuk cari makam, nanti lupa cari amal kebaikan buat bekal di kuburan sendiri." Raja terdiam, manggut-manggut. "Benar juga kau Abu Nawas, untung kau belum dikubur, tapi omonganmu bikin hati hidup." Lalu mereka pun minum teh bersama sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu," kata Raja sambil tersenyum licik. "Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi." Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. "Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya." Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. "Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. "Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya," kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. "Abu Nawas, kau mengerjaiku," seru Raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. "Tidak Baginda," jawab Abu Nawas, "hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara mengakaliku Abu Nawas." Seisi istana ikut tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus.
Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu, sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain." Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa, dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik. "Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda,
Jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat. Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan. Dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku." Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu. Tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. "Baginda, itu tugas yang sangat mudah," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Tapi saya memerlukan sedikit persiapan." "Persiapan apa yang kau butuhkan?" tanya Raja penasaran. "Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas, dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. "Baik, Baginda," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. "Kenapa kau tidak membantu, Abu Nawas?" tanya seorang prajurit. "Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala. Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui Raja. "Baginda, tugas selesai," seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan?" tanya Raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. "Ini, Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal." Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun, termasuk minum racun, tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum.
Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. Apa racun ini benar-benar mematikan? Tanyanya ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya, tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat. Saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang.
bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta itu dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setelah mendengar kabar ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tidak bisa dipermainkan. Perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silakan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar hingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda Raja dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Pertanyaan yang licik dan menjebak. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak, "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai, "Ya, bisa. Tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu, pertanyaanku yang kedua. Di manakah arah wajah Allah menghadap saat Dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas nyengir lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku, kapan Allah tidur? Sejak kapan Dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah. Kalau begitu pertanyaanku yang ketiga." Pendeta itu mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Tapi ada syaratnya." Pendeta penasaran. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu mulai gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa selecut dan sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela nafas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang. Ikut aku." Abu Nawas membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak, aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak napas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku?" Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya baru bisa kau lihat setelah mati. Berani mati sekarang?" Pendeta mundur sambil menggeleng keras.
Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kau belum siap mati. Jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah." Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah." Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid duduk santai di taman istana bersama para menterinya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan memanggil Abu Nawas yang sedang asik menikmati hidangan kurma dan susu. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya," kata Raja sambil tersenyum. "Silakan Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja pun bertanya, "Apakah kau tadi malam sholat tarawih?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seperti orang yang sedang berpikir keras. Semua orang menunggu jawabannya dengan penasaran. Tiba-tiba dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah hamba harus menjawab dengan jujur atau dengan jawaban yang menyenangkan hati Baginda?" Raja terkejut. "Tentu saja aku ingin jawaban yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Jika hamba berkata bahwa hamba sholat tarawih, nanti Baginda bisa bertanya berapa rakaatnya.
Apakah 8 atau 20? Jika hamba menjawab 8, pasti ada yang bilang hamba malas. Jika hamba menjawab 20, pasti ada yang bilang hamba ria. Jadi lebih baik hamba tidak menjawab. Raja tertawa kecil tapi belum puas. Tapi aku tetap ingin tahu, jadi kau sholat raweh atau tidak? Abu Nawas berpikir lagi, lalu berkata dengan suara lirih, Baginda, tahukah Anda bahwa ada orang yang sholat raweh, tapi hatinya sibuk memikirkan makanan berbuka tadi? Ada juga yang sholat raweh, tapi pikirannya melayang ke dapur istana membayangkan hidangan sahur. Nah, kalau begitu, apakah sholat mereka benar-benar terawih? Raja mulai tertawa, tapi ia tetap penasaran. Jadi kau sholat atau tidak, Abu Nawas? Dengan wajah polos, Abu Nawas berkata, Baginda, apakah Baginda pernah melihat seseorang tidur sepanjang malam, lalu ditanya apakah ia bermimpi? Orang itu pasti bingung menjawabnya. Kadang-kadang ia ingat, kadang tidak. Nah, sama seperti itu, jika hamba sholat raweh tapi mengantuk, apakah itu dihitung sholat atau tidur? Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Para menteri dan pengawal ikut tertawa sampai perut mereka sakit. Akhirnya Raja berkata sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas, kau memang licik. Aku bertanya sederhana, tapi kau menjawab berputar-putar sampai membuatku lupa dengan pertanyaanku sendiri. Di malam itu istana penuh dengan tawa. Sementara Abu Nawas menikmati kemenangan kecilnya dengan santai, sambil tetap merahasiakan apakah ia benar-benar sholat raweh atau tidak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa dua orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari, Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu tuan-tuan sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan. Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak, Wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi. Tentu saja pohon itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu. Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. Aku hitung sampai 3. 1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita. Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan peti tersebut. Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu, ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, terima kasih pohon besar karena telah membantu aku menang. Bahlul dan Jahil pergi dengan malu, sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya di istana.
Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas datang dan memberi salam, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengajariku cara berpuasa Senin Kamis dengan baik." Abu Nawas sedikit terkejut mendengar permintaan tersebut. Namun ia tahu Raja pasti memiliki maksud tersembunyi. Maka ia pun menjawab dengan sopan, "Wahai Baginda, puasa Senin Kamis sangat mudah. Pada hari Senin dan Kamis, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib." Raja Harun mengangguk dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Tapi aku ingin kau menemaniku berbuka di istana." Abu Nawas pun setuju. Pada hari Senin, Raja Harun berpuasa. Ia merasa sangat lapar dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Saat matahari mulai condong ke barat, ia memerintahkan pelayan istana untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Ketika azan maghrib berkumandang, Raja Harun segera mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Ia melihat Abu Nawas hanya tersenyum dan belum menyentuh makanannya. Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau belum makan?" Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, aku masih kenyang. Aku tidak ikut berpuasa hari ini." Raja pun terkejut. "Loh, katanya kau mau ngajariku puasa Senin Kamis." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Benar Baginda, aku hanya mengajarkan cara berpuasa, bukan ikut berpuasa." Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pada hari Kamis, Raja Harun kembali berpuasa. Kali ini ia ingin memastikan Abu Nawas juga ikut berpuasa. Maka sejak pagi ia mengutus pengawal untuk mengawasi Abu Nawas agar tidak makan dan minum. Sore harinya Abu Nawas tampak lesu dan lemas. Raja tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil. Saat waktu berbuka tiba, Abu Nawas segera mengambil makanan dan makan dengan lahap. Raja Harun pun ikut makan dan bertanya, "Nah, akhirnya kau benar-benar berpuasa, Abu Nawas?" Namun Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak Baginda, hari ini aku hanya mengikuti cara Baginda berpuasa. Seharian aku berpura-pura lemas, seperti Baginda yang juga tampak lemah menjelang berbuka." Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara untuk mengelabuiku, Abu Nawas." Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat sang raja tertawa dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun, ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat?" Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan Raja tersenyum kecil. Ia tahu Raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ketujuh." Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh?" Abu Nawas tersenyum. "Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam, mungkin setinggi tiang kapal." Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. "Bagaimana dengan Nabi Musa?" "Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut." Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. "Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad?" Abu Nawas tersenyum bijak.
Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil, dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan. Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas. Tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar? Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung? Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia. Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas. Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baik Baginda, serahkan urusan ini kepadaku. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar dan hiburan menarik membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, Wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya, kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur? Sang gubernur langsung menjawab, tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana. Gubernur lainnya ikut menimpali, benar, tanpa gubernur kerajaan akan kacau, jadi kami lebih penting. Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian. Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, bayangkan kendi ini adalah kerajaan, air di dalamnya adalah rakyat, dan leher kendi ini adalah sang raja. Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini. Para gubernur mengangguk, merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengalihkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. Apa maksudnya ini Abu Nawas? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan. Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rasyid sangat ramai. Para ulama berkumpul bersama Baginda Raja untuk membahas berbagai masalah agama dan negara.
Setelah diskusi panjang dan serius, suasana menjadi santai. Dengan wajah penasaran, Baginda Raja tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. Wahai para ulama, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka saling berpandangan bingung, seperti ayam kehilangan induk. Salah satu ulama memberanikan diri bertanya, apakah Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah? Dengan tegas Baginda Raja menjawab, aku sangat percaya pada Allah. Aku hanya penasaran saja, kira-kira sekarang Allah sedang apa? Para ulama makin bingung. Mereka saling berbisik. Aduh, pertanyaan macam apa ini? Kalau dijawab sembarangan, bisa-bisa dihukum. Akhirnya mereka sepakat untuk menjawab dengan jujur. Maafkan kami Baginda, kami tidak tahu. Baginda Raja manggut-manggut, tapi rasa penasarannya belum hilang. Kalau ulama-ulama hebat saja tidak tahu, mungkin hanya satu orang yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Baginda Raja langsung mengutus para pengawal untuk mencari Abu Nawas. Ternyata seperti biasa, Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman-temannya. Salah satu temannya bertanya, "Hai Abu Nawas, proyek apa lagi yang kamu dapat dari Baginda Raja sampai bisa nongkrong santai di sini?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Nggak ada proyek, lagi ngiri saja, ngiri tenaga." Tiba-tiba datanglah para pengawal dengan wajah serius. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Baginda Raja sekarang juga." Abu Nawas pura-pura kaget. "Waduh, emangnya saya bikin salah apa lagi ya?" "Tidak tahu. Yang jelas Baginda ingin bertanya sesuatu yang penting." Dengan wajah polos, Abu Nawas menghela nafas. "Baiklah, kalau penting, saya tidak bisa menolak. Tapi tunggu sebentar ya, kopi ini sayang kalau nggak habis. Mahal, soalnya hutang." Semua yang ada di warung kopi langsung tertawa terbahak-bahak. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat Baginda Raja duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki, dikelilingi para ulama yang tampak bingung. Setelah memberi salam dengan hormat, Abu Nawas dipersilakan duduk. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, para ulama di sini tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau bisa?" Abu Nawas mengangguk santai. "Coba hamba dengar dulu Baginda." Baginda Raja dengan serius bertanya, "Menurutmu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak katal. Lalu dengan senyum licik ia menjawab, "Hamba bisa menjawab pertanyaan Baginda, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Baginda dengan penasaran. "Hamba harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di bawah bersama para ulama." Para ulama langsung terkejut. Waduh, berani-beraninya dia minta begitu. Mau cari mati ya? Baginda Raja terdiam sejenak. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya. "Baiklah, aku setuju." Abu Nawas dengan anggun dan agak kegeeran duduk di singgasana Baginda Raja. Sambil menempuk-tempuk sandaran kursi yang empuk, ia berkata dengan lantang, "Baik, sekarang dengarkan jawabanku. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Semua orang menahan nafas. Para ulama membuka telinga lebar-lebar. Baginda Raja menatap tajam, penasaran setengah mati. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Lalu Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Para ulama juga tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dengan wajah polos, Abu Nawas berdiri dari singgasana dan berkata, "Lihatlah Baginda, Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Dalam sekejap, kedudukan bisa dibolak-balik." Baginda Raja masih tertawa sambil menyeka air matanya. "Kau benar-benar cerdik Abu Nawas. Bahkan pertanyaan tersulit pun bisa kau jawab dengan cerdas dan sangat kocak." Baginda melanjutkan, "Aku tidak marah, malah sangat terhibur. Kau memang pantas mendapat hadiah atas kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda. Kalau boleh tahu, hadiahnya bisa dicarikan sekarang kan? Soalnya hutang kopi saya belum lunas." Kisah selanjutnya.
Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. Wah, tentu saja aku suka harta karun. Ayo kita pergi, katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas. Sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad." Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu, ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. "Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu," kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. "Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis." Jin terkejut. "Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis." "Pokoknya itu permintaanku," kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu." Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan? Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. "Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku." Jin yang masih terisak bertanya, "Apalagi permintaanmu?"
Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa. Itu tidak mungkin, kata jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati jin dan berbisik. Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi. Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini? Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. Baginda, kata Abu Nawas dengan sopan, pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu. Raja mengangguk, tentu, silahkan. Baginda, kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, kenapa Baginda punya penjaga istana? Raja menjawab, itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang. Abu Nawas tersenyum, nah Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda? Raja terdiam sejenak lalu berkata, jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan. Abu Nawas mengangguk sopan, Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan? Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau. Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.